Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Nurila. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Public Speaking, Bapak Muhammad Mirja SIKOM MIKOM, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempraktikkan sebuah pidato singkat pada tugas kali ini. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan diberikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin. Baik, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran PR Corporate dalam menghadapi era bisnis offline dan online di Indonesia. Berbicara tentang bisnis, bisnis merupakan kegiatan yang memperjualbelikan barang atau jasa kepada konsumen dan mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba. Apa sih laba itu? Laba adalah keuntungan dari sebuah perusahaan. Para hadirin sekalian, dalam dunia bisnis dan industri, tentu perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dan erat dengan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat luas. Hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat merupakan poin plus penting bagi seluruh perusahaan. Untuk itu, suatu perusahaan perlu memelihara citra maupun opini positif dari publik agar tetap mendapat dukungan dan kepercayaan. Para teman-teman sekalian, melakukan sebuah bisnis tentu perlu adanya pemasaran kepada masyarakat sekitar agar mereka tahu apa yang perusahaan produksi dan dijual. Untuk itu perlu dilakukan promosi atau diperkenalkannya kepada publik. Ini adalah salah satu tugas seseorang yang berprofesi sebagai PR, namun tentu perlu dukungan juga dari elemen perusahaan karena jika tidak adanya dukungan, pekerjaan PR pun akan sia-sia. Menurut seorang pakar komunikasi, Bertrand R. Canfield dalam buku Public Relations, Principles and Problems, mengemukakan bahwa ada 3 fungsi public relation. Yang pertama, mengabdikan kepada kepentingan umum, dan yang kedua, memelihara komunikasi yang baik, dan yang ketiga, menitik beratkan moral dan tingkah laku yang baik. Para hadirin sekalian, apa jadinya jika seorang PR telah sukses melakukan pekerjaannya namun karyawan lain malah membuat nama buruk bagi perusahaan itu? Seorang PR harus memiliki kemampuan berkomunikasi di atas rata-rata, baik tulisan, verbal, dan visual. Kenapa? Alasannya adalah agar saat menyampaikan pesan atau informasi perusahaan, publik bisa mengerti apa yang dibicarakan. Seorang PR juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder, termasuk dengan media massa di era saat ini. Media massa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia di saat ini. Sukses atau tidaknya bisnis perusahaan bisa dilihat dari tingkat popularitasnya di mata publik. Hal-hal positif dari perusahaan harus diketahui masyarakat sehingga mau membeli produk-produk perusahaan. Tentunya ini membutuhkan dukungan seorang PR juga. Para hadirin sekalian, yang telah kita ketahui, peran seorang PR dalam era bisnis ini harus membantu menjembatani investasi dan ruang pasar dalam perjualan produk. Dalam bidang public relation dan bidang komunikasi dalam era ini juga sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan. Seorang PR juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang sudah di era sekarang, atau dalam kata lain harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dalam memasarkan sebuah produk dapat melalui media online, cetak, atau langsung. Kita juga dalam memasarkan produk yang kita tawarkan harus menggunakan bahasa yang baik dan dapat dimengerti oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan dalam media online, media cetak ataupun bertemu langsung kepada masyarakat, kita harus bisa menerima kritik dan saran agar kita bisa menjadikan evaluasi untuk kedepannya. Seorang PR perusahaan juga harus memiliki manajemen backup baik dalam bidang pemasaran, operasional, teknik, keuangan demi terciptanya tujuan bersama. Dengan itu, dalam PR kita harus dapat bekerja sama dengan tim agar mendapatkan tujuan bersama dan tidak ada lagi pro dan kontra dipermasalahkan. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan penjelasan dari saya yang kurang dimengerti.
Terima kasih untuk para hadirin yang sudah datang di sini. Cukup sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.